Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Akmal. Saya mahasiswa dari Universitas Mercu Buana, jurusan Manajemen dan Bisnis S1. Oke, di video kali ini saya akan mentutorialkan untuk mengolah data atau menghitung data menggunakan Smart PLS. Ya, langkah pertama itu ada kita harus membuat kuesioner yang pertama itu, lalu kita input datanya di Excel. Oke, di sini ada beberapa variabel, ada 3 variabel dan masing-masing ada 4 indikator. Contohnya X1 jadi sampai X1.4, selanjutnya X2.1 sampai 2.4 dan Y1 sampai Y4. Nah, lalu jika sudah seperti ini, data yang di Excel kita ubah menjadi CSV. Kita klik file, ya klik file, nanti di sini akan kita save as. Nanti langkahnya seperti itu, karena di sini saya sudah mengubahnya menjadi CSV, jadi saya sudah ada contohnya lah. Oke, lalu jika sudah datanya sudah diubah ke CSV, dia format CSV bukan Excel lagi, kita membuka Smart PLS nya, lalu kita klik yang New Project. Jika tampilan seperti ini yang Smart PLS 4 ya, New Project, kita klik yang New Project. Lalu di sini kita disuruh beri nama, terserah kalian namanya apa. Kalau saya pribadi ya nama saya aja, Akmal. Oke, kita create. Lalu di sini ada dua, ada import data file dan create model ya. Dan kita import data file dulu. Data filenya tuh file yang tadi di Excel kita ubah ke CSV. Nah, di sini sudah ada. Nah, bisa kita lihat di sini formatnya yaitu CSV. Kita open. Oke. Jika tampilannya sudah seperti ini, kita impor. Nah, jika sudah keluar seperti ini, lalu kita back. Oke, di sini kita create modelnya. Sini kita pilih model tipenya. Kita pilih yang PLS SEM. Kita kasih nama, misalnya saya mat statistik, terserah kalian mau gimana ya. Nah, jika sudah seperti ini, untuk variabel yang ada di sebelah kiri ini kita pindahkan ke sini dengan cara Ctrl Shift lalu panah yang ada di keyboard ke bawah kita lalu kita tarik, kita enter. Nah, diulang-ulang tadi, kita enter lagi. Oke. Jika sudah seperti ini, kalau saya ini indikatornya saya belah kiriin, terserah ya yang lain seperti apa. Oke, lalu kita connect X1 ke Y dan X2 ke Y. Nah, jika sudah seperti ini, kita kalkulasikan. Kita klik yang calculate. Kita bilang PLS SEM algorithm atau algoritma. Nah, langsung kita start calculation aja. Oke, jika sudah tampilnya seperti ini, kita bisa screenshot atau ya di screenshot lalu kita pindahkan ke Word. Nah, seperti ini saya sudah ada contohnya. Nah, seperti ini saya sudah pindahkan ke Word. Oke, lalu setelah itu kita uji validitas konvergennya. Jadi di sini kita akan uji validitas konvergennya. Di sini kita dari yang tadi ini kita cari di final result outer loadings. Kita klik. Nah, nanti keluar seperti ini. Ini variabel X1 nya ada di angka 0892, 0923, 0923, 0834, dan X2 729, 978, 958, dan 860, dan Y nya 0986, 946, 971, 969. Oke, lalu kita copy saja. Bisa dengan Ctrl C atau klik kanan. Nah, di sini saya sudah contohnya. Lalu kita paste di Word. Nah, ini dia uji validitas konvergen. Oke, lalu setelah itu saya jelaskan sedikit ya tentang konvergen ini.
Validitas konvergen itu mengukur seberapa baik indikator-indikator pada suatu konstruksi mampu mencerminkan variabel laten yang diwakilinya. Dalam analisis PLS SEM, validitas konvergen dievaluasi menggunakan nilai outer loading. Oke. Setelah itu kita akan menguji validitas diskriminan. Ya, diskriminan di sini kita ke yang di quality kriteria kita klik yang diskriminan validity. Kita klik, lalu kita pilih yang cross loading. Nah, nanti akan keluar seperti ini. Ya, bisa kalian lihat sendiri ya, karena kalau dibaca ini banyak ya. Lalu kita paste ke Word. Nah, di Word. Nah, ini bisa kita lihat di di sini tuh ada ya beberapa yang saya tandain merah-merah, dan ini adalah angka terkecil dari masing-masing variabel. Ini misal X1 kecilnya segini, X2 nya ini, dan Y-nya ini. Gitu, saya tandakan. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang uji validitas diskriminan. Bertujuan untuk memastikan bahwa indikator suatu konstruksi tidak memiliki korelasi lebih tinggi terhadap konstruksi lain dibandingkan terhadap konstruksi sendiri. Dengan kata lain, setiap indikator harus memiliki hubungan yang lebih kuat dengan variabel laten tempat ia berasal dibandingkan dengan variabel laten lainnya. Dalam pendekatan Patrial Least Square Structural Equation Modeling, validitas diskriminan umumnya diuji melalui analisis cross loading, yaitu membandingkan nilai loading indikator terhadap konstruksi sendiri dengan nilai loading terhadap konstruksi lain. Oke. Lalu di sini kita akan, ini baca dulu, semua indikator memiliki loading terkini pada konstruksi asalnya. Misalnya X1 sampai X4 itu memiliki nilai tertinggi terhadap konstruksi X1 kompensasi. Oke, lalu di sini kita akan menguji reliabilitas. Kita akan menguji reliabilitas. Nah, tetap di quality kriteria tetap kita klik yang construct reliability. Nah, nanti akan keluar seperti ini. Nanti akan keluar Cronbach alpha, composite reliability, dan average variance extract. Setelah ini, lalu kita copy saja. Bisa di Ctrl C atau klik kanan, kita copy lalu kita paste ke ini, uji reliabilitas ke Word. Nah, di sini ada beberapa. Ada Cronbach alpha itu X1-nya itu di 0918 dan X2 itu 908 dan Y itu 0978. Oke, reliabilitas itu dalam penelitian komunikatif digunakan untuk mengukur konsistensi dan kestabilan hasil pengukuran terhadap konstruk dalam metode Patrial Least Square Structural Equation Modeling. Pengujian reliabilitas dilakukan melalui dua indikator utama, yaitu Cronbach alpha dan composite reliability atau CR, atau yang dikenal dengan RHOC. Nilai yang tinggi menunjukkan bahwa indikator-indikator dalam suatu konstruksi saling berkorelasi dan secara konsisten mengukur konsep yang sama. Seperti inilah kurang lebih kita lihat. Nah, di sini kita ada enter prestasi Cronbach alpha, yaitu seluruh nilai berada di atas 0,90 yang menunjukkan bahwa indikator-indikator pada masing-masing variabel memiliki tingkat konsistensi internal yang sangat tinggi. Dan di sini ada composite reliability-nya. Nilai CR untuk semua konstruksi juga melebihi 0,9. Ini menandakan bahwa seluruh konstruksi sangat andal dan cocok untuk digunakan dalam model pengukuran. Gitu. Oke, lalu yang selanjutnya itu kita akan melihat di quality kriteria lagi kembali. Kita lihat yang R square. Nah, di sini hasilnya. Lalu ini pun sama, kita copy dan kita pas di sini. Nah, ini kita namanya uji inner model. Kita kasih nama dulu, uji inner model. Nah, di sini tampilannya seperti ini. Saya jelaskan sedikit. Uji inner model atau yang disebut dengan sebagai model struktural
merupakan tahapan penting dalam analisis partial least square structural equation modeling yang bertujuan untuk mengevaluasi kekuatan hubungan kausal antar variabel laten dalam model penelitian. Dalam konteks ini yang dinilai adalah seberapa besar pengaruh konstruksi independen terhadap konstruksi dependent. Indikator utama yang digunakan dalam uji inner model adalah R-square dan R-square ajus yang menunjukkan kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat. Oke. Ya, lalu selanjutnya itu ada convention determinasi R-square. Nah, ini tuh sama seperti di atas saja gitu, itu sama aja. Lalu selanjutnya itu ada nilai effect size. Oke, coba kita uji dulu nilai effect size itu. Kita lihat yang F square. Kita buka F square. Nah, lalu kita klik yang matrix. Oke, ini adalah nilai dari effect size. Kita bisa kontrol C. Coba kita paste di kita kasih nama dulu effect size. Nah, seperti ini. Ya. Oke, di sini ada nilai effect size merupakan salah satu indikator penting dalam evaluasi model struktural PLS SEM yang digunakan untuk menilai besarnya kontribusi masing-masing variabel independen terhadap variabel dependent dalam suatu model setelah memperhitungkan pengaruh variabel lain dalam model tersebut. Nilai ini berguna untuk mengetahui seberapa besar pengaruh relatif suatu konstruksi dibandingkan dengan konstruksi lainnya yang juga berkontribusi terhadap variabel endogen. Oke. Dan juga berdasarkan hasil pengolahan data dalam penelitian ini diperoleh nilai F2 untuk variabel konveksi X1 terhadap kinerja karyawan Y sebesar 0,017. Nilai ini berada di bawah ambang batas minimum sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan tergolong sangat kecil dan tidak signifikan secara praktis. Meskipun kompensasi merupakan bagian dari model, kontribusi terhadap peningkatan kinerja karyawan tidak dominan dibandingkan faktor lainnya. Nah, sebaliknya variabel disiplin kerja X2 menunjukkan nilai F2 sebesar 2,453 yang berada jauh di atas ambang efek besar. Nilai ini mengindikasikan bahwa disiplin kerja memiliki pengaruh yang sangat besar dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Ya, artinya dalam model penelitian ini disiplin kerja merupakan faktor utama yang memberikan kontribusi dominan terhadap pencapaian kinerja karyawan. Oke, seperti itu ya untuk nilai effect size-nya. Oke, selanjutnya kita akan menguji model fit. Lalu langsung saja klik back dan lalu kita calculate kembali dan kita klik konsisten PLS-SEM algorithm. Dan kita start calculation. Nah, ini dia. Nanti dia akan muncul seperti ini. Lalu kita klik yang pad coefficient. Nah, di sini akan keluar seperti ini. Sebentar, agak nge-lag ya. Oke, lalu kita akan klik yang model fit. Nah, di sini kita akan mengcopy paste dan akan kita paste ke Word ya guys ya. Aduh, sorry. Di sini kita namakan model fit. Nah, lalu saya akan menjelaskan sedikit tentang model fit. Oke. Sebentar. Oke, dalam analisis partial least square structural equation modeling, evaluasi model fit berfungsi untuk menilai sejauh mana model struktural yang dibangun sesuai dengan data empiris.
Berbeda dengan conference based SEM yang menuntut model fit sebagai syarat penting, PLS SEM lebih fleksibel namun tetap menyediakan beberapa ukuran kelayakan model. Beberapa indikator umum yang digunakan dalam PLS antara lain adalah SRMR dan DULS. Oke, yang pertama itu ada SRMR, mengukur rata-rata selisih antara korelasi yang diobservasi dan yang diprediksi. Semakin rendah nilai SRMR, semakin baik sesuaian model. Oke, lalu ada WLS. Nilai WLS dalam penelitian ini adalah 1.1 baik untuk satu rate model maupun estimasi model. Nilai ini sendiri tidak memiliki ambang batas absolut, namun semakin rendah nilainya, semakin baik kesesuaian model. Dalam beberapa referensi, DULS lebih digunakan dalam perbandingan antara model daripada sebagai indikator absolut kelayakan model tunggal. Nah, oke, di sini ada pembahasan ya. Pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan. Hasil analisis menunjukkan bahwa kompensasi X1 memiliki pengaruh yang sangat kecil terhadap kinerja karyawan Y dengan nilai efek size F2 sebesar 0,017 yang tergolong dalam kategori efek sangat kecil menurut standar Cohen. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kompensasi merupakan faktor penting secara umum dalam pengelolaan sumber daya manusia, dalam konteks penelitian ini perannya kurang signifikan dalam mendorong peningkatan kinerja karyawan. Nah, dan lalu pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Berbeda dengan kompensasi, variabel disiplin kerja X2 menunjukkan pengaruh yang sangat besar terhadap kinerja karyawan dengan nilai efek size F2 sebesar 2,453. Nilai ini jauh melebihi ambang batas efek besar yang menunjukkan bahwa disiplin kerja merupakan faktor dominan dalam membentuk kinerja karyawan di organisasi ini. Ya, oke, mungkin segitu saja tutorial yang bisa saya berikan di Smart PLS 4 ini. Jika ada yang kurang jelas bisa ditonton ulang, bisa di pause ditonton ulang. Ya, terima kasih banyak. Dan sekian, terima kasih. Saya Muhammad Akmal Pratama, izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.